اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. rapat lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Salli ala sayyidina. Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum meneruskan pengajian, Abi sampaikan dulu ini untuk persiapan kita ke Cianten ya. Masih ada 2 minggu lagi nih. Kita sudah kemarin berkunjung ke SMPN 2 untuk meminta izin lokasi tempat untuk pelaksanaan khitanan massal, kemudian juga terapis dan juga bakti sosial. Izinnya sudah Abi berikan dan sudah bertemu dengan kepalanya, dengan stafnya, juga dengan guru-gurunya. Alhamdulillah sekarang kita sudah membentuk panitia dari SMPN dan juga panitia dari Kampung Citela. Sudah terbentuk panitianya. Persiapannya insya Allah kita akan dikasih nanti 4 lokal. 1 lokal nanti untuk khitanan, 1 lokal untuk panitia dan logistik, 1 lokal untuk terapis bapak-bapak, kemudian 1 lagi terapis untuk ibu-ibu. Ini gambaran saja ini mah.
Barangkali aja bapak-bapak ada yang tertarik itu ikut ke sana ya. Kemudian acara sebelumnya yaitu kita akan ada acara, apakah itu nanti dikondisikan kita mau semacam tabligh akbar atau kita hanya biasa melaksanakan usul dakwah yang biasa dipakai huruj itu, yaitu dengan cara kita bayan antara maghrib dan isya. Tapi yang sudah-sudah seperti pengalaman kemarin di Cigarehong, itu ternyata kan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut gitu. Nah kemarin habis sudah komandan nih, mohon maaf nih komandan nih, Pak Sahril nih ya, mohon maaf sekali. Satu Parasit itu kemarin itu kan kita dipakai untuk naungan bangunan. Jadi kira-kira itu udah 11 bulan itu ya. Jadi udah rusak lah gitu. Sehingga kita yang kemarin dipakai, tahun yang lalu dipakai di Cianten itu sudah tidak kepakai lagi. Di sana kita tuh tembok gitu. Kemudian tidak pakai panggung. Jadi cukup nanti karena tidak ada ceramah, kita hanya ngebagi-bagiin aja dan juga panggil-memanggil aja. Kita hanya ada untuk hadroh saja. Hadroh itu untuk mengkelabui suara jeritan anak-anak. Gitu kan, hadroh itu. Di samping juga di situ kita ada madaih dan sholawat. Itu tujuannya. Karena kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, kalau hitan itu diiringinya oleh sholawatan. Nah jadi kita perlukan mungkin ada 2. Alhamdulillah ya, Abi ya memberanikan diri, malu-malu dikit nggak apa-apalah. Ya. Gimana Pak Sarir? Alhamdulillah, barakallahu jazakumullah ya. Nah ternyata ada lagi mahduroh itu jadi apa namanya? Dan ramil di Cigudeg, itu anak apa namanya? Man. Masih ngaku guru sama Abi. Wo namanya ya. Kenal Abah pasti kenal Wo ya. Orang itu bukannya orang Citerep ya? Nanggewer ya? Yang Nanggewer ya, di Nanggewer. Di daerah Nanggewer lah, daerah Mas-mas gitu. Daerah situ, sekarang jadi dan ramil di Cigudeg. Nah, jadi alhamdulillah kita ya di sana itu. Dan besok hari Senin Abi ke Sadeng, kemudian hari Selasa Abi mau survei nih, Mas Sarir. Mau survei ke Hamaro. Ya, Hamaro kemudian langsung ke Nanggung, ke Haji Embi. Untuk survei tanah sawah yang kita akan bebaskan, nyari sawah murah lah. Yang kita akan bebaskan untuk pandaringan dapur santri yang mudah-mudahan nanti kalau di Sadeng itu kita membuat santri yang bisa gratis makannya. Gitu ya. Nah, kita akan coba untuk kita melelang wakaf, ya, melelang wakaf untuk membeli tanah sawah yang nanti panennya akan dibuat konsumsi anak-anak santri. Tapi sebelum wakaf itu ya Abi dengan Umi ini akan beli sendiri dulu gitu. Ya supaya jangan Abi ngomong doang gitu ya, om do dah gitu, ngomong doang, Abinya nggak punya, Abi pengen punya dulu gitu. Nah kemudian nanti kita mungkin 2 minggu 3 minggu lagi, 2 minggu lah paling tidak habis dari Cianten, itu nanti anak-anak santri mau oleh Abi dibuat supaya dia ikut panen. Bisa nggak yang manen itu santri gitu, yang babat, kemudian yang gebot, kemudian yang jemur, kemudian yang ngayak, kemudian yang giling, kemudian sampai nanti masak liwet. Sehari semalam Abi pengen nanti di sana. Pengen gitu nanti di sana. Santi kergupak ke santi teh. Gitu. Nanti Pak Sahril ke sana nanti. Ya. Coba nanti bapak-bapak Abi juga akan cek bapak-bapak. Anaknya disuruh oleh Abi kerja di sana itu. Bobolokot. Nanti bapak-bapak diundang datang ke sana. Pengen tahu bapak ngelihat itu mau ngelaporin Abi ke polisi apa enggak coba. Ya Abi pengennya gitu. Kayaknya sekarang udah tinggal apa namanya, udah nunggu mau panen, udah pada keluar itunya. Kemudian kemarin kita ada duren ya,
Durian udah matang durian kemarin yang di dekat Saung itu sudah duriannya matang. Waduh, ajib dah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Sekarang kita sudah mempersiapkannya, spanduk sudah dikirim ke sana, banner sudah ya. Banner sudah. Itu Haji udah? Baju? Beres? Besok beres. Kain sudah, baju sudah, kemudian daging tadi dari Umi 4, sapi dengan ayam. Karena Umi 4 mau memotong sapi ya, mengundang kita juga untuk malam Minggu. Ya, mengundang kita malam Minggu ke Ciomas gitu. Nanti yang ada pengajian, ada 2 sesi pengajiannya. Satu pengajian sesi untuk masyarakat di sana, Habib Amri nanti yang isi. Kemudian yang kedua itu nanti oleh Abi Halim dari Cibinong. Ya, kalau Habib Amri nanti nggak pakai speaker. Ya, kalau Abi pakai speaker. Nanti bapak-bapak diundang tuh minggu depan ya, minggu depan. Insya Allah nanti datang. Yang sempat, karena itu ada ikatan batiniah gitu ya, kalau dengan jamaah situ, dengan Umi 4. Baik, nanti kita sambil jalan masih punya waktu untuk 2 minggu lagi. Kalau untuk dokter sudah siap, kain sudah siap, berarti itu sudah siap, konsumsi sudah siap, kemudian ini sudah siap. Yang belum itu adalah untuk baksos, yang belum itu. Jadi dokternya udah siap, kemudian amplopnya sudah siap, makanannya sudah siap, kainnya sudah siap, bajunya sudah siap. Terapis yang sudah bilang sama Abi itu yang kira-kira sudah bilang, tapi dari wajahnya siap gitu ya. Ya, itu bekam sudah siap, kemudian setrum sudah siap, Pasdu Yusuf insya Allah sudah siap. Kemudian juga yang sudah topung dari Pak Panut. Nanti kita cek lagi nanti minggu depan ya. Itu sudah siap. Kemudian yang sudah siap untuk bawa mobil, wah jadi ini siap katanya ya, siap nanti. Kemudian nanti kita kondisikan barangkali ada di antara bapak-bapak yang nanti mau ikut, nanti silahkan koordinasi aja. Kita Sabtu berangkat pagi, kemudian kita bermalam sana, atau mau minggu paginya boleh, tapi harus pagi-pagi benar. Kita menunggu informasi jalannya masih dibuka apa enggak. Kalau tidak, jalannya harus lewat Cibatok apa Cemplang, Cemplang. Harus lewat Cemplang nanti ya. Nanti harus Cemplang ke mana namanya? Pasir Ipis atau Asmara gitu? Asmara namanya ya. Nanti kalau lewat Bapak ke situ nanti Bapak punya pacar baru. Asmara namanya ya. Ini sedang ini kan. Kemarin ada berita gimana Mas? Damri nggak bisa masuk? Iya, jadi nanti kalau misalkan kita tidak bisa untuk Hais, berarti Hais bisa lewat ke Cemplang, yang kecil bisa. Motor mah bisa ya? Insya Allah motor bisa. Baik, itu informasinya saja. Bapak-bapak nanti kalau misalkan kita, insya Allah besok Abi belanja untuk beli beras. Untuk sembako insya Allah besok. Untuk satu dulu, beras. Nanti minyak belum, dan lain-lainnya nanti belum. Rahasia lah ibu-ibu itu mah nanti. Kita teruskan kajian kita. Kita sudah mengkaji sholawat. Beberapa sholawat daripada padilahnya, daripada manfaatnya, daripada segala macam kita harus di mana dan kapan kita bersholawat. Terakhir kemarin di hari Sabtu itu tentang rangkuman lah manfaat dan fadilahnya sholawat. Sudah. Nah bapak-bapak semuanya, kita bersolawat itu dari tadi itu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca itu sholawat satu itu kepada Nabi Muhammad. Nah kemudian kita juga bersolawat kepada Ali Muhammad, kepada alihi, kepada keluarganya Nabi Muhammad. Ini nanti akan jadi kajian kita. Abi mengikuti daurah dengan Syekh itu ini pada 17
bulan 5 tahun 2009. Ini kitabnya ini. Insya Allah habis sudah hatam ini kitabnya ya dengan Syekh. Jadi kita di situ ada risalah Ihya'ul Mait fi Fadaili Ahlil Bait. Judulnya itu. Ini kitab ini disusunnya oleh Al-Hufaz Jalaluddin As-Suyuti. Sudah maklum lah buat kita ini. Oleh karena itu begini pengantarnya. Ketika kemarin Nabi sampaikan setelah selesai pulang Syekhuna dengan Bang Lukman dari Yaman, dan beliau juga ziarah kepada Said Ba'alawi, Syekh Ubaidillah, yang menjadi judul polemik nasab di Indonesia. Jadi Syekh menyimpulkan, tolonglah kepada kita semua, tolong ya, bahwa Said Ubaidillah itu ada makamnya, nampak jelas, bukan dibuat-buat, sudah ada sebelum ada Kiai Imad, sudah ada. Terus bapak-bapak begini ini logikanya nih yang nanti harus jadi bahasan kita itu. Ini logika kita, tolong bapak. Kalau ada misalkan Bang Roma disebutnya keturunan Nabi misalkan, disebut Said malah menjadi wali dangdut, menjadi wali misalkan ini, yo silakanlah, silakan. Ada pengakuan secara meyakinkan kata mereka, itu wali-wali di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Oke. Sekarang kita pikir-pikir, kalau Nabi di mana lahirnya? Nabi itu di Mekah, Nabi itu di Arab, Nabi di Tihama, Yamani, Taman itu Yamani. Sekarang nih ada nyanyian Yamani itu, sudah Yamani ditentang. Yang nggak tahu sejarah lah. Ya memang dulu disebutnya Tihama itu ya Yamani itu termasuk di situ. Kan dulu nggak ada kabupaten Banten, kan nggak ada. Gubernur Banten kan nggak ada zaman dulu ya. Tidak ada lah. Di sini desanya apa di sini? Desa Cibinong jadi Cilimekar misal. Kan itu kan ada penambahan. Jadi zaman dulu itu ya disebutnya ya Yamani, ya Tihama gitu. Jadi sebutan itu sudah jadi zaman dulu. Nggak udah dimasalahkan, ulangi lagi. Kira-kira ini kok bisa ada keturunan Nabi di Indonesia? Kira-kira ini mah. Nggak mungkin kalau tidak datang dari sana, tidak mungkin loh. Masa iya sih? Paham dong? Ya pasti kan Nabi kan dari sana nih. Kenapa kok di sini ada keturunan Nabi? Ya enggak mungkin kecuali ada orang dari sini, dari Arab ini datang ke Indonesia. Berkembang biaklah di Indonesia, itu pasti dong. Oh enggak, ini mah orang Indonesia datang ke sana. Katanya misal ini mah datang ke sana, kawin dengan orang sana, pulang ke sini bawa anak. Oh gitu, TKI itu mah. Yang jadi permasalahannya itu adalah apa tujuannya orang Indonesia datang ke sana? Tidak mungkin kalau bukan karena Islam. Kan tidak mungkin. Coba ada katanya orang belajar di mana? Di Mekah. Belajar di Mekah, para wali-wali belajar di Mekah. Untuk apa belajar di Mekah? Ya pasti untuk nyari Islam, untuk belajar Islam. Terus siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Kan gitu. Jadi tidak mungkin, ulangi lagi, tidak mungkin kita itu jadi inkar kepada Yaman, inkar kita kepada Arab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tidak bakal ada keturunan Nabi di sini kalau tidak ada orang Arab, orang Yaman yang datang ke sini. Itu tuh nomor satu. Kedua Bapak-bapak, yang harus kita yakini, yakinnya itu adalah kita menghormati orang itu
Kita mencintai orang itu bukan karena kebangsaannya, bukan karena kesukuannya, bukan karena kebahasaannya. Kita itu harus mencintai orang itu karena ketakwaannya, karena keagamaannya. Kenapa? Karena ukhuwah namanya. Ukhuwah, persaudaraan atas dasar agama lebih kuat daripada persaudaraan atas dasar nasab. Itu dulu. Jadi kalau kita mencintai Arab, karena Nabi orang Arab gitu loh. Karena Islam datangnya dari situ. Itu saja alasannya. Cintai orang Arab. Arab itu cintai karena aku orang Arab. Quran itu bahasanya bahasa Arab. Dan nanti di surga juga bahasa ahli surga kata Nabi itu Arab. Walaupun Bapak ini tidak tahu bahasa Arab, kalau sudah nanti masuk ke sana ditanya oleh malaikat, man robuka? Bapak nggak bakal, apa itu artinya? Nggak bakal begitu. Nggak bakal, udah langsung. Kalau nanti misalkan bidadari menawarkan kita, khidmat kepada kita dengan bahasa Arab, Bapak langsung ngerti. Karena yang mengajarkan paham itu ya Allah. Seperti halnya Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah tuh yang mengajarkan secara langsung membuat bahasa itu kepada Nabi Adam itu. Makanya sebutnya, gimana bahasa itu lahir? Dari mana asal usul bahasa? Itu ada aliran yang mengatakan bahwa bahasa lahir itu berdasarkan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Adam berbahasa, ngajarkan bahasa kepada anak-anaknya. Itu bahasanya itu adalah bahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Baik. Sekarang kita sedikit-sedikit Abi ini ingin menyampaikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ahli keluarganya Nabi kita. Wa alihi, kita itu pasti pakai bilangnya wa alihi, itu pasti Pak. Ulangi lagi, sholawat itu pasti itu wa alihi. Jangan sampai kita nggak mengaku ada alihinya itu. Jangan sampai. Karena kita bersolawat terus kepadanya itu. Wa ala alihi. Dan juga kepada keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi itu sebutannya ada Ali Muhammad. Sebutannya itu ada disebut Ahlul Bait. Ada sebutannya itu adalah itroh. Itroti. Ada sebutannya adalah kurba namanya. Namanya Al-Qurba. Nah itu namanya sebut-sebutannya. Adapun nanti kesininya gitu disebutnya ada nyambat Said lah. Ada namanya nanti Habib lah namanya. Itu di dalam sejarah Indonesia ada yang mengatakan seperti kata-kata Sidi. Di Aceh itu Sidi. Itu keturunan. Ada yang namanya misalkan disebutnya apa namanya? Tengku. Ada Teku, ada Tengku. Nah, ada nanti yang disebutnya adalah Raden. Raden. Ada nanti yang disebutnya adalah Gus misalkan. Itu nama-nama sebutan kehormatan terhadap keturunan. Ulangi lagi. Itu disebut kehormatan keturunan. Kalau apa dulu apa itu? Apa gitu nyebutnya? Disebutnya itu apa? Bilangnya gitu. Kan kalau Abi disebutnya Neng. Neng Halim disebutnya dulu. Apa artinya? Raden. Raden Muhammad Uwais Kurni judul itu tuh di apa namanya di SK-nya itu. Pakai R, zaman baru Abi pakai R. Nah, kalau perempuannya disebutnya Enden. Disebutnya Enden. Jadi dulu itu begitu. Jadi kakek Abi namanya yang di Umi itu disebutnya Teng. Teng Barnas. Nah, apa disebutnya Aca. Itu di daerah sana tuh ya. Di daerah Sukaraja dulu. Nah, itu disebutnya keturunan Raden. Menurut ulama-ulama beberapa ahli sejarah yang ada babat Sundanya,
itu memang diakuinya adalah sebagai keturunan Wali Songo. Percaya tidak percaya nanti misalkan dia itu adalah keturunan Nabi atau tidak, ya saya mah nggak tahu lah. Yang penting ini saya dapat ini silsilah dari orang tua itu. Kayak begitu. Tidak ingin diakui lah secara pribadi. Dan yang lain juga insya Allah begitu. Nah oleh karena itu Bapak semuanya, yang penting gini dulu kesimpulannya daripada ulama itu. Lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Ya, orang jahat kita cintai, nggak apa-apalah. Daripada kita nanti salah membenci. Orang baik kita benci. Nah, itu yang salah. Kita mencintai 1000 orang itu kurang. Kita membenci 1 orang aja, udah kebanyakan. Udah gitu aja dulu lah kita mah. Perkara amaliyahnya dia tuh jelek atau tidak jelek, emang mereka malaikat? Oh, kenapa kan bukan malaikat? Tidak ada maksum, tidak ada. Keturunan Nabi maksum nggak ada. Nggak ada jaminannya, nggak ada. Maksiat ada. Jadi keturunan Nabi ada yang maksiat ada. Gitu. Terus sikap orang-orang terhadap keturunan Nabi, Pak, jangankan hanya ngehina. Di zaman dulu itu, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal, Pak. Emang Sayyidina Ali diapain? Ya Rabbana ya Karim. Itu seluruhnya keturunan Nabi itu dibantai, Pak. Jadi ada sunahnya. Mulai ada sunahnya gitu. Ya Allah. Itu yang membunuh semuanya itu pakai takbir, Pak. Islam hafal Quran malah. Astagfirullahaladzim. Makanya ngeri kita ngeri ya Allah, ngeri lah. Udah kita sekarang tuh ngeri dulu ya. Kita mau ngaji satu persatu, nanti hadisnya ada beberapa puluh hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Firman Allah ini. Sesungguhnya Allah itu, hanya Allah itu menginginkan, Allah itu ingin yuridu. Liyuzhiba ankumur ridsa, menghilangkan daripada kalian itu noda. Kepada kalian ahlal bait. Ahlal bait, wahai ahlul bait. Di Quran ini, Pak, disebutnya ahlul bait. Wa yutahhirakum, dan Allah ingin membersihkan kalian. Tathiro, sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Ntar kita akan bilang apa itu ridza yang diberikan atau yang akan dihilangkan oleh Allah daripada mereka. Kemudian tathirnya itu apa, pensuciannya itu. Bapak, kita mungkin nampaknya kan kita ini di akhirat, di dunia ini kita nampaknya oh itu tukang maksiat. Pak, jangan dilihat di situnya dulu. Karena mungkin saja Pak sekarang ini dia itu ditakdirkan ahli surga, tapi sekarang dia masih di barbar maksiat. Ngeri nggak coba kalau gitu? Ada orang yang ditakdirkan di neraka, sekarang dia di masjid. Ngeri ya Allah, ngeri. Nah ujungnya itu adalah kita itu ujungnya siapa yang mati dengan membawa iman. Siapa nanti kita masuk ke dalam alam akhirat membawa dosa, kemudian dia disyafaati oleh Rasulullah. Kan yang penting diakui umat Rasul, Pak, yang penting Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tuh. Kita mungkin gini maksudnya dalam bahasa sederhananya. Kita mungkin kan nggak dijamin kita dengan sholat kita masuk surga. Karena sholat aja kita kan belum tentu benar. Tidak ada mungkin kita dijamin kita nih masuk surga karena puasanya. Gitu. Tapi kalau kita mati membaca la ilaha illallah, kalau kita jadi umat Rasulullah, itu udah pasti. Udah pasti. Yang ada disebutkannya itu di surga itu ada pintu sholat, ada pintu royan, ada pintu sodako, kan gitu. Jadi itu secara umum orang itu bisa nanti masuk dengan di pintu sholat kalau dia ahli sholat, kan gitu.
Cuman kan kita ini apakah sholat kita diterima ataupun tidak, itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan kita sudah diakui sebagai umat Rasul atau meninggalnya kita baca la ilaha illallah, udah pasti dakhulal jannah. Walaupun bagaimana, wa in zana, wa in saraka, walaupun dia maksiat, walaupun dia apa. Nah, itunya yang kita tidak tahu. Itunya yang kita tidak tahu. Allahu Akbar. Zalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu. Tuh, itu tuh. Yang ditabsyir oleh Allah. Dikasih kabar gembira oleh Allah kepada hambanya. Alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman wa amilus sholihat. Dan beramal soleh. Kemudian, kul. Ya Allah bilang, Muhammad katakan. La as'alukum alaihi ajra. Aku, katakan suruh oleh Allah tuh, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atas tablignya risalah aku, atas dakwahnya aku, atas mengajaknya aku, atas berjuangnya aku, atas mengenalkannya aku kepada orang-orang terhadap agama dan juga amal soleh, mengenalkan Allah dan segala macamnya. Dakwah Rasul, tarbiyah Rasul, khidmat Rasul kepada umatnya. Kata Rasul, aku tidak minta kepada kalian itu upah. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kalian itu coba mawaddah. Mencintai. Mahabbah, mawaddah. Kalian mencintai fil qurba. Apa kurba dalam beberapa hadis? Disebutnya Ali Muhammad. Rasul itu hanya ingin kalian itu nanti mencintai keluarga Muhammad. Hanya itu saja wasiatnya. Wa may yaqtarib hasanatan. Kata ulama disebutkan siapa yang mengerjakan hasanah. Hasanah itu tadi tuh. Bermawaddah, bercinta karena Allah. Terhadap keturunannya Nabi Muhammad. Nazid lahu piha husna. Pasti Allah akan tambah-tambah. Di dalam mahabbah kepada kurba itu. Kebanyakan atau kebaikan yang lebih banyak lagi. Jadi gini misalkan, kalau kita misalkan berbuat baik kepada seorang keturunan Nabi, kita nanti nyebutnya nanti jangan dulu dah, jangan Habib atau Said, keturunan Nabi aja dulu ya. Kita misalkan berbuat baik kepada keturunan Nabi, itu kebaikannya Pak, ya, yang didapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa yang dijanjikan itu adalah yang berbuat baiknya itu. Bukan yang dibaikinya oleh kita itu. Ya kan? Jadi yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita yang berbuat baik kepada mereka itu. Nah, kemudian ya kalau kata saya kita ini nggak berhak Pak untuk kita membatalkan apa? Silsilah orang itu enggak berhak. Saya ini namanya Abdul Halim bin Muhammad Uwais misalkan, bin Muhammad Yasin. Bapak enggak berhak membatalkan Pak. Enggak berhak membatalkannya itu. Kenapa? Karena Bapak kalau nanti Bapak itu membatalkannya berarti satu menuduh ibu saya zina. Nuduh zina itu gimana? Kalau kita belum kelihatan masuknya itu harus ada saksi 4 Pak. Kalau enggak itu kita kozab namanya. Bahaya itu, bahaya sekali itu nuduh. Ya Allah, gimana itu nuduh itu? Ngeri ya. Sudah kita sekarang ini kalau masyhurnya dia disebut keturunan Nabi gitu, kita jangan sampai menolaknya. Berbuat baiklah kepadanya. Kalaupun nanti ada kesalahannya, kalau menurut siapa namanya Maimun Zubair itu, Maimun Zubair itu ibaratnya adalah sobekan mushaf gitu yang tercecer. Kalau ada keturunan Nabi berbuat kesalahan itu, tetap ia itu walaupun dia itu bukan Quran lagi, tercecer itu, terpisah itu, tetap itu adalah Quran. Tetap. Cuman belum bilangnya adalah sobekan Quran. Tetap kita harus apa namanya? Menjaganya tetap.
Tetap jangan diinjak-injak. Nah, ini bukan Quran ini. Jangan. Jangan sampai seperti itu kira-kira. Baik ya. Kita nanti satu persatu kita akan ini hadisnya ini. Memang kadang-kadang Abi suka bilang dulu ini. Hadisnya yang disediakan di sini oleh Al-Hufaz Jalaluddin As-Sayuti itu ada situn. Situn itu ada 60 hadis. Kita mulai nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Ini hadis disahkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian juga wa Nasa'i wal Hakim. Beliau menyebutkan daripada Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu qabla imri'in atau qabla imri'in muslimin imanun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Ini masalahnya ya. Daripada Muttalib bin Rabi'ah. Ini ceritanya adalah dakhalal Abbas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna lanakhruju panara Quraisyan tahaddasu fa idza ra'auna sakatu. Faqadiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abbas dicuekin Pak oleh orang-orang, Pak. Dulu itu. Dicuekin, didiamin gitu. Ketika dia datang dicuekin. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bilang daripada Sayyidina Abbas itu, Rasul mengatakan katanya, wa darra irqun baina anaihi summa qala wallah la yadkhulu qalba mri'in. Rasul tuh kelihatan marahnya itu. Ini ada yang bilang di sini ada urat di sini nih. Antaranya ini kalau marah kan ada uratnya gitu. Apa namanya disebutnya itu? Di sini ada urat marah Rasul itu. Kelihatan marahnya. Kata Rasul, tidak akan masuk iman kepada seorang muslim sehingga ia mencintai kalian. Nah, kalian itu maksudnya adalah apa namanya? Yuhibbukum lillah, mencintai kalian karena Allah, wali qarabati, dan karena qarabahku atau karena dekatnya dengan aku. Karabatku itu ahli keluargaku. Kalau kita masih benci kepada kerabat Nabi, benci kepada ahli keluarga Nabi, benci kepada ahli bait Nabi, maka iman pun tidak akan masuk walaupun dia ngakunya seorang muslim. Karena ada kata-kata Nabi yang disebutkan imannya itu hanya lewat tenggorokannya saja. Lepas iman itu seperti lepasnya panah daripada busurnya. Itu ngeri itu. Ini hadis pertama. Kemudian berikutnya akhraja Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, inni tarikun fikum sakolain. Aku meninggalkan buat kalian itu sakolain. Dua perkara. Awaluhuma, yang pertama kitabullah azza wa jalla. Yang pertama kitab Allah, Quran itu. Fihil huda wan nur. Di dalam kitab itu ada petunjuk, ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bi. Ambil kitab itu. Pegang teguh Quran atau kitab itu. Kemudian bahasa ala kitabillahi wa raghabafi. Rasul itu memotivasi Rasul itu. Gimana caranya umat ini supaya cinta kepada Quran. Supaya berpegang teguh kepada Quran. Ya mungkin dengan cara menjaganya, dengan cara kita menghafalnya, dengan cara kita tilawah atau membacanya, dengan kita mengkajinya dan lain-lain. Sudah banyaklah buktinya sekarang ya. Orang-orang yang cinta Quran dengan ada pesantren tahfidz, ada pesantren tafsir,
Malah ada IIKI itu, Institut Ilmu Al-Quran, ada PT IKI. Udah banyaklah Quran-Quran itu. Itu salah satu daripada pengamalannya. Pertanyaannya kalau musabaqah termasuk apa belum? Wallahu alam. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya wa ahlu baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan itu kepada Allah itu. Aku ingatkan pada kalian itu tentang ahli baitku. 3 kali Nabi bilang begitu itu. Nabi ingatkan. Baru ditanya waman ahlu baitihi ya Zaid. Ini sahabat ini orang bertanya kepada siapa? Kepada Zaid bin Arqam. Siapa itu ahli bait itu? Alaisa nisa'u min ahli baitihi? Bukankah yang dimaksud ahli bait itu istri-istri Nabi? Qala inna nisa'ahu min ahli baitihi. Ya, istri-istri Nabi itu adalah ahli baitnya. Walakin ahlu baitihi, tetapi yang dimaksud dengan ahlu bait Nabi itu adalah man hurimas shadaqah ba'dahu, yaitu orang-orang yang tidak mau, yang haram baginya menerima sedekah setelah Nabi. Nah ini nih yang jadi permasalahan kita ini. Ini yang menjadi, kadang-kadang ya memang kalau isu begitu itu untuk apa namanya? Untuk membuat Allah itu mentarbiyah ya, mendidik, memberitahu dan memberikan pelajaran kepada yang mungkin ngaku-ngaku Habib gitu, tapi datang kepada orang dengan minta-minta yang maksa-maksa. Nah ini kan jelas itu. Padahal judul awalnya itu adalah siapa ahlul bait itu adalah orang yang haram kepadanya itu sedekah. Nggak boleh kita zakat sedekah kepadanya. Bagaimana coba? Ya bukan haram memberi. Awas jangan ingat. Jangan salah. Nabi dikasih korma, bilangnya sedekah. Itu Nabi bilang haram itu korma itu. Kan korma nggak haram tuh, karena disebut sedekahnya. Tapi ketika Nabi dikasih korma, terus bilangnya ini hadiah, halal. Paham? Nah ini bagi kitanya. Memang ya kita tidak nutup mata lah. Ada yang ngaku Habib misalkan, datang ke Habib kesini juga minta apa namanya, minta domba coba. Minta domba. Umi pernah mau nangis-nangis itu. Minta apa namanya, minta beras. Pengennya 6 karung dibawa semua yang ada di situ nanti diganti katanya. Ada yang begitu emang ya, ada yang begitu. Bapak pernah ada yang begitu kan? Pernah ya? Memang ada yang kayak begitu itu. Nah ini yang pertama kali itu tentunya Pak, ya Allah Pak, banyak sekali Pak habaib-habaib yang tidak mau nerima begitu. Banyak Pak, banyak sekali itu, banyak sekali. Nah kalaupun yang demikian itu ya memang bisa batal kehabaibannya, tapi bukan batal apanya, keturunannya, nasabnya, bukan. Itu bisa kategorinya yang disebut dengan ahlul baitnya. Dia maksiat berarti kan. Nah, kedua ya kitanya dong, belajar dong. Kan tadi bilang kita, kalau ada orang ngasih kepada Nabi korma, tapi bilangnya sedekah. Nggak mau, Nabi pasti haram bagi Nabi. Kumaha tuh, bilangnya hadiah. Tapi kan kita dipaksa. Nah itu perkaranya itu. Masalahnya di situ masalahnya. Ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan semuanya ya. Kita jadi tetap berbuat baik dan mereka pun juga menjaga aturan yang ditetapkan oleh Nabi. Abu Thalib, pamannya Nabi itu. Abu Thalib termasuk pamannya Nabi. Nah, Abu Thalib ini artinya Bapak Thalib. Kenapa? Karena anak yang pertamanya itu sebelum Ali itu namanya Thalib namanya. Sehingga disebutlah Abu Thalib. Padahal namanya adalah Abdul Manaf asalnya mah. Cuma disebutnya Abu Thalib. Nah kemudian di Arab itu dulu, di Mekah itu, penamaan itu memang begitu penamaannya. Namanya misalkan Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kemudian kakeknya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu biasa begitu tuh. Coba namanya Zainab. Banyak Zainab. Coba namanya Fatimah. Nggak badag kalian banyak mah. Ya. Jadi Abdul Manaf jadi Abu Thalib.
Nah, padahal gitu ya, Abdul Manaf itu bin Abdul Muthalib. Abdul Manaf namanya. Abu Thalib tuh, bapaknya Sayyidina Ali. Atau bapak angkatnya siapa? Rasulullah. Bin siapa dia? Bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf tuh. Berarti buyut berarti kan? Berarti itu Abu Thalib itu menggunakan nama siapanya? Buyutnya. Bapaknya Abdul Muthalib. Kakeknya siapa? Hashim. Bapaknya kakek? Nah, itu siapa namanya? Buyut lah. Namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Nggak hafal juga katanya. Ya kayak begitu. Jadi memang seperti itu tuh. Ada nama Abdul Manaf. Nggak terkenal Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Nggak dikenal loh. Kenalnya siapa? Kenalnya Abu Thalib. Nah, yang disebut oleh Nabi itu keluarga siapa? Keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Aqil. Nah, tetapi itu semuanya nanti, semuanya disebutnya oleh Nabi itu nanti keturunan-keturunannya yang disebutnya itu adalah kesebutan Hasan dan Husain nanti. Tapi di zaman ketika itu ya Zaid bin Arqam menyebutnya itu. Termasuk wa alu Abbas. Keluarga Abbas. Karena Abbas ini yang dicuekin dulu itu. Padahal Abbas itu adalah anaknya, bapaknya itu Abdul Muthalib. Berarti pamannya. Adik kakak dengan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tuh, Hamzah tuh. Ada Zubair juga namanya ada. Nah kemudian Abbas tadi, pamannya Nabi Rasul itu berarti itu disebutnya Ahlul Bait. Dari hadis la yadkhulu qalba mri'in muslimin imanun hatta yuhibbu lillahi wa qarabati. Qarabah tadi itu disebutnya. Nah, itu nanti baru hadis itu. Terus berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, kemudian dihasankannya wal Hakim an Zaid bin Arqam, masih daripada Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bi lan tadilu ba'di kitabullah. Udah maklum itu. Aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang teguh tuh dengan apa yang dengan aku tinggalkan itu, kamu tidak akan tersesat setelah aku selama-lamanya, yaitu kitabullah. Wa itrati, dan itrohku, keluargaku, maksudnya ahlu baiti. Nabi bilang wa itrati ahlu baiti. Ini Nabi sebutkan. Aku tinggalkan dua itu sakolain itu, yaitu kitabullah dan ahlu baitku. Walayyabtariqa hatta yarida alayyal hauda fanzuru kaifa takhlupuni fihima. Ini keduanya ini antara Quran dengan ahlu baitku itu nggak bakal pisah sampai nanti keduanya itu datang kepadaku di haudku nanti. Nah ini Syiah itu ekstrim Pak. Ini Syiah nih, ekstrim Syiah. Nanti kita coba kita baca tentang sejarahnya Syiah. Ini dengan hadis ini nih. Sehingga ada pemaknaan Syiah itu yang mengatakannya tidak ada yang mengerti tentang makna Quran kecuali daripada Syiah. Kecuali katanya. Kecuali dari keturunan Ahlul Bait. Tapi diklaimnya Syiah. Bapak pernah mungkin, ini sedikit aja kita nyimpang sedikit aja. Quraisy Shihab itu mengarang kitab Misbah, mengarang tafsir Al-Misbah. Itu luar biasa kalau menurut Nabi itu. Ya luar biasa sangat. Nah kemudian salah satu yang yang diambil itu adalah siapa? Toba-Tobai atau Ibnu Asyur. Yang katanya itu adalah termasuk daripada Syiah. Gitu. Nah, kita lihat lagi, Nabi juga punya tuh kitabnya tuh ada di situ. Memang oleh Nabi juga dipisahin itu kitabnya tafsir kabirnya itu dengan tafsir-tafsir yang lain.
Jadi Bapak semuanya itu banyak sekali. Kan Syiah itu macam-macam ya. Syiah macam-macam. Ada Syiah yang memang tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan siapa? Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar. Itu masih ada. Itu berarti Syiahnya yang Syiah benar itu mah ya. Oke, itu mah tapi sedikit aja kata Abi. Itu memang banyak sekali, Pak. Ulama-ulama Syiah kalau bicara tentang Quran itu, Pak, dalam benar. Dalam benar. Dan seolah-olah itu memang ada ilmu yang memang hanya Allah saja yang beli itu. Memang hanya Allah saja yang beli. Nah, tapi ulama-ulama model di kita juga yang namanya ahli-ahli bait yang sekarang kita akui lah sebagai habaib-habaib gitu kan. Oh, luar biasa. Itu kalau kita sekarang ini rujukannya itu Habib Umar Al-Hafiz saja. Masya Allah, Pak. Kalau sudah bicaranya isi kandungan Quran itu udah luar biasa lah. Sangat luar biasa. Jadi kalau di dalam bahasa tadi ini ada Quran, ada keluargaku, kata Nabi. Keluargaku dengan Quran itu tidak akan pisah, Pak. Sampai nanti keduanya itu akan datang kepadaku di haudku. Coba, kata Nabi, perhatikan tuh. Bagaimana nanti ya, kalian itu mengikuti, kalian itu menggantikan aku gitu. Menggantikan aku nanti di dalam dua hal itu. Gimana? Meneruskan tentang perjuanganku, dakwahku, agamaku gimana tuh? Tentang keduanya ini. Abi dulu bilang nih sama bapak-bapak. Dulu pernah bilang Abi. Pernah Abi bilang. Kalau Abi mengamalkan sunat hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian bagaimana kamu itu melihat aku salat. Abi nggak pernah melihat bagaimana Rasul salat, tidak pernah melihat bagaimana sahabat salat. Tapi Abi sudah melihat di dalam daurah dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari tentang praktek sholat, praktek wudu. Maka itu yang menjadi Abi jadikan dalil. Itu nomor satu. Abi udah bilang dulu tuh sama bapak-bapak. Yang kedua adalah Abi mengikuti daurahnya sholat itu dengan Habib Rizik. Dua itu. Yang Abi pakai itu dua itu. Nah jadi kalau misalkan kita itu bapak-bapak lah sekarang ini. Tolong bapak-bapak juga harus punya pedoman itu. Karena kita ini kalau mau kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, apa bisa? Tapi kan harus ada orang, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Apa Quran? Apa hadis? Bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu pasti ulama. Ulangi lagi, pasti ulama, Pak. Dan ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya. Sampai Abi dulu pernah ngaji di mana? Di Palembang. Ada Pak Usum nggak Pak Usum? Nggak ada Pak Usum. Nah, nggak ada ya. Itu Masya Allah kita bertemu dengan Habib di situ ya. Beliau hanya bilang begini aja. Negara-negara manapun, ulangi lagi, negara-negara manapun, itu kalau Islamnya itu dikembangkannya oleh keturunan Nabi, diakui ataupun tidak, maka negara itu akan menjadi negara Islam. Gitu. Beliau mengatakan begitu. Dan keislaman yang ada di negara itu insya Allah akan kuat. Bilangnya begitu. Kita pertanyakan itu. Apakah di Indonesia itu penyebar-penyebar agamanya itu adalah dari keturunan Rasul juga? Beliau meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Islam dibawa, dikembangkan itu ke Indonesia, yakin dengan jasanya keturunan Nabi. Maka di Indonesia kuatnya Quran, Islamnya itu. Karena dikembangkannya oleh keturunan Nabi. Yang kedua, Pak,
Islam itu bakal rame lah. Kalau memang dibawanya ke sini itu adalah daripada 3 kurun itu. Dari 3 kurun itu. Zaman siapa namanya? Sahabat, zaman tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Maka ketika Hamka saja, ketika mengkaji dari pertama kali Islam datang ke Indonesia, menurut beliau adalah ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lagi, ini ketika Khalifah Utsman bin Affan. Jadi yang bawa Islam ke Indonesia ini bukan Wali Songo, Bapak. Wali Songo itu adalah apa? Penyebarnya itu, mengkuatkannya itu, yang nggak mungkin lah. Masa dibawa tiba-tiba kok jadi raja misalkan. Pak, progres apa namanya? Untuk kita dikenalkan Islam kepada para raja itu ya bukan pada awal pasti dong. Ya kita, Pak berat Pak. Jadi kalau sudah di Demak perjalanan Islam, kemudian misalkan di Cirebon, misalkan di Banten, itu mah sudah puncaknya Pak. Penyebaran Islam itu mah sudah puncaknya, sudah berada di atas itu mah. Bukan yang menyebarkan awal, bukan datangnya, bukan. Datang pertama itu menurut sejarah Islam yang ditulis oleh beberapa ahli sejarah, diantaranya Hamka, itu adalah ketika zaman Utsman. Malah ada yang mengatakan Abu Hurairah itu yang pernah kemana? Ke Aceh. Itu sampai seperti itu. Maka oleh karena itu dalam Abi pertemuan itu dengan salah satu ulama besar di Palembang dulu, kita menceritakan kayak seperti itu, Masya Allah. Yakin katanya. Indonesia, Islamnya itu akan tetap kuat. Dan akan tetap nanti jalur daripada Nabi itu akan datang terus ke Indonesia. Malah ada yang bilang begini lagi, ini seru lagi. Nabi itu paling sering datang ke Indonesia. Begitu deh. Negara yang paling banyak dikunjungi oleh Nabi itu adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Oh ini orang-orang lain pasti sewot yang ngomong begini nih. Nah, karena di Indonesia banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak marhaba. Bukan hanya di bulan Maulid doang. Bukan. Setiap malam Senin kita baca Maulid Nabi. Sedangkan kata Nabi kan kalau dibacakan sholawat, dibacakan salam, itu Nabi itu akan tahu dia. Dipamerkan itu. Kalau suka Nabi datang. Kalau suka Nabi datang. Ya bapak-bapak percaya tidak percaya kan ada berita katanya ya. Ada yang marhaba itu Nabi datang. Begitu dilihatnya Nabi kok balik lagi. Loh kenapa katanya itu balik lagi. Ternyata ada jamaah marhaba yang di kantongnya ada rokoknya. Tuh Pak Dujokin sewot apa itu Pak. Bapak percaya apa tidak sama dolar gitu. Iya. Sampai. Jadi ulangi lagi. Tapi habis sudah mendengar itu dari seorang ulama kayak seperti itu. Kenapa? Karena Bapak, Masya Allah, datangnya Rasul itu, ya, itu banyak faktornya yang menyebabkan orang atau umat Rasul bisa bertemu dengan Rasul. Mimpi Rasul, subhanallah, Pak. Itu sama dengan Rasul. Orang-orang yang berjarah kepada Rasul, itu orang-orang yang bertemu dengan Rasul. Ayo coba tanya tuh haji-haji tuh, orang-orang umrah itu, yang paling banyak coba di Madinah, di Makkah, saha? Orang Indonesia apa di mana-mana orang Indonesia. Orang Indonesia apa di mana-mana, Pak. Itu barangkali negara yang uangnya itu boleh dan diterima oleh orang Arab itu adalah Indonesia, Pak. Dulu Jokowi, sekarang Prabowo. Sekarang coba aja tuh. Bapak mereka ya dibayarnya pakai apa? Rupiah. Pada mau. Pakai rupiah. Jadi betul, Pak. Iya. Jadi termasuknya orang yang paling banyak ditemui oleh Nabi dan orang yang banyak menemui Nabi itu orang Indonesia.
Itu katanya. Terus haul-haulnya ulama juga. Pak, kita mah Pak, rekor dunia Pak, nggak ada seperti di kita. Tidak ada yang sebanyak itu gitu. Tidak ada. Haulnya guru sekumpul kayak apa? Jutaan orang lah ada. Kemarin di mana? Solo. Pak, itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Dan hampir semua yang haulnya kayak begitu, menurut manakibnya adalah mereka termasuk orang-orang yang sudah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, oke lah tadi percaya apa tidak percaya ya Bapak. Ya kita nanti akan teruskan kajian kita. Ini bisa 4 kali 5 kali pertemuan malam Senin karena hadisnya 60 Pak ya. Wayahnalah Bapak-bapak, nanti kita ikutin terus. Mudah-mudahan kita nambah-nambah cinta kita kepada keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ketemu siapa nanti yang sebenarnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menurut ulama-ulama salaf soleh, bukan ulama yang sekarang, bukan. Ya, kita nanti akan ikut daripada ulama-ulama soleh dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robin mana?